Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Suryaningsih dengan nomor pokok mahasiswa G1A210002 dari Prodi Pendidikan Matematika semester 7 Universitas Subang. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi matematika kelas 12 SMA bab statistika terkait dengan ukuran penyebaran data. Pada bab statistika, sudah saya sampaikan pada video-video sebelumnya bahwa ada 4 pembahasan. Yang pertama itu penyajian data, yang kedua ukuran pemusatan data, yang ketiga ukuran letak data, dan yang keempat ukuran penyebaran data. Untuk pembahasan yang ukuran pemusatan data dan ukuran letak data sudah dibahas pada video-video sebelumnya. Nah, untuk video kali ini yang saya sampaikan bahwa akan membahas terkait dengan ukuran penyebaran data. Nah, di dalam ukuran penyebaran data ada 3 pembahasan. Di sini yang pertama ada simpangan rata-rata, ada simpangan rata-rata untuk data tunggal, dan simpangan rata-rata data berkelompok. Selanjutnya yang kedua ada ragam atau varians. Di sini ada ragam atau varians data tunggal dan ragam atau varians data berkelompok. Selanjutnya di sini yang ketiga ada simpangan baku data tunggal dan simpangan baku data berkelompok. Nah, sebelum kita lanjut membahas terkait dengan simpangan rata-rata, ragam atau varians, dan simpangan baku, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu ukuran penyebaran data. Nah, di sini ada pengertiannya bahwa ukuran penyebaran data itu adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Selanjutnya, kita bahas ke pembahasan yang pertama ya, terkait dengan simpangan rata-rata. Apa itu simpangan rata-rata? Nah, simpangan rata-rata, sekumpulan data adalah rata-rata dari selisih mutlak nilai semua data terhadap rata-ratanya. Oke, itu pengertiannya. Selanjutnya di sini ada rumusnya. Nah, rumus ini kita bahas dulu terkait dengan simpangan rata-rata data tunggal ya, karena di awal kan saya sebutkan bahwa ada simpangan rata-rata data tunggal dan data berkelompok. Nah, kita bahas dulu yang simpangan rata-rata data tunggal. Ini rumusnya ya. Simpangan rata-rata atau mean deviation dari data X1, X2, X3 sampai dengan Xn dirumuskan dengan SR sama dengan sigma N, I sama dengan 1, nilai mutlak dari XI dikurangi X bar dibagi dengan N. Lalu di sini ada keterangannya. SR itu sama dengan simbol untuk simpangan rata-rata. Kalau N itu banyak datum atau datanya ya. Lalu XI itu datum ke I atau data ke I. Dan X bar ini sudah jelas ya bahwa X bar ini adalah rata-rata hitung atau mean. Selanjutnya, di sini ada contoh ya. Contoh simpangan rata-rata data tunggal. Nah, hitung simpangan rata-rata dari sekumpulan data berikut. Datanya ada 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9. Oke. Penyelesaiannya, langkah pertama untuk menentukan simpangan rata-rata dari data ini, kita tentukan dulu nilai rata-ratanya atau meannya. Mean dari data ini ya. Kita cari dulu kenapa? Karena rata-rata ini akan digunakan ketika nanti menentukan simpangan rata-rata. Nah, kita lihat di sini datanya itu data tunggal ya, dan tidak disajikan ke dalam tabel distribusi frekuensi tunggal. Maka dari itu, untuk menentukan nilai rata-ratanya, kita jumlahkan saja semua datanya, lalu dibagi dengan banyaknya data. Oke, di sini datanya sudah terurut ya, kita jumlahkan sehingga di sini X bar sama dengan 4 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 9 dibagi dengan banyaknya data atau dibagi dengan N. N-nya ada berapa? Kita hitung. Banyak datanya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ternyata banyak datanya itu ada 10 sehingga di sini dibagi dengan 10. Oke, sama dengan di sini ini dijumlahkan hasilnya 66 per 10. Nah, 66 dibagi 10 hasilnya 6,6. Oke. Rata-ratanya sudah ditentukan, maka kita bisa menentukan simpangan rata-ratanya. Nah,
Di sini tuliskan lagi rumusnya ya. SR sama dengan sigma N, I sama dengan 1, nilai mutlak XI dikurangi X bar, dibagi dengan N. Nah, sama dengan di sini kita tuliskan ya, nilai mutlak XI, I-nya dimulai dari 1 sampai dengan N, berarti kalau kita tuliskan X1 dikurangi X bar, nilai mutlak X1 dikurangi X bar. Nah, berarti di sini nilai mutlak X1-nya kita lihat di sini data pada soal ya, ini ternyata data pada soal itu sudah terurut ya dari yang terkecil hingga yang terbesar, sehingga diperoleh di sini diketahui di sini nilai X1-nya adalah 4, berarti nilai mutlak 4 dikurangi X bar. X barnya tadi 6,6. Oke. Ditambah, nah 2 ini dari mana? Lihat di sini data yang nilainya 5 itu ada 2. Berarti di sini 2 dikali nilai mutlak 5 dikurangi 6,6. Sebetulnya ini bisa dituliskan 2 kali ya. Jadi kalau misalkan dituliskan 2 kali seperti ini. Nilai mutlak 4 dikurangi 6,6 ditambah, nah 2-nya tidak usah ditulis. Kalau misalkan akan dituliskan 5,5 dan 5 ini dituliskan 2 kali. Berarti langsung aja nilai mutlak 5 dikurangi 6,6. Berarti di sini datum ke X2 ya, berarti X2 dikurangi X bar, berarti nilai mutlak 5 dikurangi 6,6 ditambah X3 dikurangi X bar, berarti X3-nya kan 5 lagi, ditambah nilai mutlak 5 dikurangi 6,6. Nah, seperti itu bisa. Tapi untuk mempersingkat gitu ya, kita tuliskan aja seperti ini. Kalau misalkan nilai datumnya yang 5 ini ada 2, berarti kalikan aja dengan 2 tuliskannya, berarti hanya 1 di sini, nilai 2 dikali nilai mutlak 5 dikurangi 6,6 seperti itu. Lalu ditambah, nah ini yang nilainya 6 juga ada 2 ya. Datum yang nilainya 6 ada 2, berarti kita tuliskan di sini 2 dikali nilai mutlak 6 dikurangi 6,6 ditambah, nah di sini datum yang nilainya 7 juga ada 2, berarti di sini dikali lagi dengan 2 dikali nilai mutlak 7 dikurangi 6,6 ditambah, nah ini datum yang nilainya 8 hanya ada 1 ya, berarti ini mah tulisnya 1 aja, berarti nilai mutlak 8 dikurangi 6,6 ditambah, nah nilai datum 9 ini ada 2 juga, berarti kita kalikan dengan 2 ditambah 2 dikali nilai mutlak 9 dikurangi 6,6. Kalau misalkan di sini nilai datum nilai datum 5 ini ada misalkan 3 ada 4, ya udah kita kalikan aja dengan 4 misalkan, atau kita kalikan dengan 3 gitu. Jadi disesuaikan aja seperti itu. Dibagi dengan N itu banyaknya data. Tadi sudah ya 10. Nah, sama dengan berarti di sini kita operasikan nih. Nilai mutlak 4 dikurangi 6,6. 4 dikurangi 6,6 itu hasilnya negatif 2,6. Karena di sini ada tanda mutlak menjadi positif sehingga hasilnya positif 2,6. Ditambah, nah 2 ini tuliskan lagi ya, di sini 2 dikali nilai mutlak 5 dikurangi 6,6. Nah, 5 dikurangi 6,6 itu hasilnya negatif 1,6 karena di sini ada tanda mutlak sehingga menjadi positif 1,6, sehingga di sini 2 dikali 1,6 ditambah, nah di sini 2 lagi ya, tuliskan lagi 2 dikali nilai mutlak 6 dikurangi 6,6. Nah 6 dikurangi 6,6 itu hasilnya negatif 0,6 karena di sini ada tanda mutlak menjadi positif, jadi 2 dikali 0,6 ditambah, nah ini 2 juga dituliskan kembali ya, di sini 2 dikali nilai mutlak 7 dikurangi 6,6. Nah, kalau 7 dikurangi 6,6 itu sudah positif ya. Sehingga kalau positif ya tetap positif lagi di sininya. Jadi 0,4. 2 dikali 0,4 ditambah, nah nilai mutlak 8 dikurangi 6,6, ini hasilnya juga sudah positif ya, 1,4. Jadi dituliskan lagi positif. Ditambah 2, nah 2 ini tuliskan lagi sini 2 dikali nilai mutlak 9 dikurangi 6,6, hasilnya juga ini positif. Positif berarti dituliskan kembali di sini menjadi positif. 2 dikali 2,4 dibagi dengan 10. Nah, kalau sudah berarti yang kalikan dulu baru nanti dijumlahkan. Di sini 2,6. Tuliskan lagi 2,6 ditambah 2 dikali 1,6 itu 3,2 ditambah 2 dikali 0,6 itu 1,2.
Ini 2 dikali 1,6, 3,2 ditambah 2 dikali 0,6 ditambah 1,2 ditambah 2 dikali 0,4 itu 0,8 ditambah ini tetap ya 1,4 ditambah 2 dikali 2,4 itu 4,8 dibagi dengan 10 sama dengan, nah ini kita jumlahkan, setelah jumlahkan itu hasilnya 14, jadi 14 per 10, 14 dibagi 10 sama dengan 1,4. Nah jadi simpangan rata-rata dari data ini yang ada pada soal adalah 1,4 seperti itu. Nah, selanjutnya kita bahas kesimpangan rata-rata data berkelompok. Nah, ini rumusnya untuk data berkelompok yang disusun dalam tabel distribusi frekuensi berkelompok gitu ya. Simpangan rata-rata itu ditentukan dengan rumus. Nah, ini rumusnya. Rumusnya SR sama dengan sigma N, I sama dengan 1, FI dikali nilai mutlak XI dikurangi X bar dibagi dengan sigma NI sama dengan 1 FI. Nah, ini keterangannya tadi SR itu tetap ya, simbolnya untuk simpangan rata-rata. FI, nah udah tahu ya sebelum-sebelumnya bahwa FI itu frekuensi kelas ke I. I-nya dimulai dari 1 ya, ini sampai dengan N gitu. Selanjutnya XI, nah nilai tengah kelas ke I. Coba kalian perhatikan ya, kalau misalkan pada rumus simpangan rata-rata data berkelompok, itu bedanya ada FI dan XI ini nilai tengah kelas. Tetapi kalau pada rumus simpangan rata-rata data tunggal itu nggak ada FI, FI-nya nggak ada, dan XI-nya itu data ke I bukan nilai tengah. Nah itu perbedaannya ya. Kalau pada data berkelompok itu ada FI-nya dan XI ini nilai tengah kelas ke I. Kalau pada data tunggal itu nggak ada FI dan XI-nya itu simbol untuk data ke I gitu. Selanjutnya di sini X bar. X bar sudah tentu ya, ini simbol untuk rata-rata hitung atau meannya seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada contoh soalnya nih. Tentukan simpangan rata-rata data pada tabel distribusi frekuensi di bawah ini. Nah, di sini kelas interval 40 sampai 44 kelas pertama, lalu 45 sampai 49 kelas kedua, kelas ketiganya 50 sampai 54. Kelas keempatnya 55 sampai 59, kelas keenam, kelas kelimanya 60 sampai 64. Frekuensinya kelas pertama 2, kelas kedua 10, kelas ketiga 12, kelas keempat 10, kelas kelima 6. Tentukan simpangan rata-ratanya ya. Oke. Penyelesaiannya, yang pertama kita buat tabel distribusi frekuensi berkelompok. Kalau tadi pada soal itu hanya ada kelas interval dan frekuensi, nah untuk di penyelesaiannya kita tambahkan 4 kolom ke pinggir sebelah kanan. Kalau tadi kan hanya ada 2 kolom ya, sekarang kita tambahkan 4 kolom sehingga semuanya nanti ada 6 kolom. Nah, pada soal itu kelas intervalnya kita tuliskan lagi ya di sini. Lalu frekuensinya juga pada soal dituliskan lagi. Nah, karena pada soal frekuensinya belum dijumlahkan, maka kita jumlahkan di sini. Setelah dijumlahkan hasilnya adalah 40. Lalu, nah lanjut ke kolom ketiga. Di sini, ini kolom ke-1, ini kolom kedua, kolom ketiga. Kolom ketiga ini diisi oleh XI. XI itu nilai tengah. Nah, cara menentukannya saya ulangi kembali ya, dikhawatirkan teman-teman sekalian lupa. Cara menentukan XI atau nilai tengah, contohnya nih, pada kelas pertama 40 sampai 44. Kelas intervalnya ya, panjang kelas intervalnya itu 40 sampai 44. Nah, untuk menentukan XI berarti tinggal dijumlahkan saja, 40 ditambah 44 dibagi dengan 2, nanti hasilnya 42. Untuk kelas kedua, panjang kelas intervalnya 45 sampai 49. Maka untuk menentukan nilai tengahnya, 45 ditambah 49 dibagi 2, nanti diperoleh hasilnya 47. Untuk kelas ketiga, keempat, dan kelima juga sama seperti itu ya, cara menentukannya. Ini kolom ketiga. Kalau sudah ditentukan kolom ketiga, kita lanjut ke kolom keempat. Kolom keempat itu isinya apa? FI dikali XI, di mana frekuensi dikali nilai tengah. Oke, perhatikan di sini. Ini juga sempat dibahas ya pada video-video sebelumnya. Nah, frekuensi dikali nilai tengah. Contohnya pada kelas pertama, frekuensinya 2, nilai tengahnya 42. Nah, tinggal dikali aja, 2 dikali 42 hasilnya 84.
Untuk kelas kedua, frekuensinya 10, nilai tengahnya 47. Berarti 10 dikali 47 hasilnya 470. Untuk kelas ketiga, nilai frekuensinya 12, nilai tengahnya 52. Berarti tinggal kalikan aja. 12 dikali 52 hasilnya 624. Untuk kelas keempat, kelima juga sama seperti itu caranya. Kalau sudah diperoleh nilai FI dikali XI, setiap kelasnya kita jumlahkan. 84 ditambah 470 ditambah 624 sampai dengan ditambah 372. Nah, dihasilkanlah di sini hasil penjumlahannya 2120. Seperti itu. Kalau sudah, kita tentukan untuk kolom kelima, kita isi kolom kelima. Kolom kelima ini diisi dengan nilai mutlak XI dikurangi X bar. Nah, apakah nilai X barnya sudah ada? Belum ya, maka kita harus tentukan dulu X barnya berapa, karena XI-nya sudah ada. Kita tentukan dulu X barnya. Nah, untuk menentukan X bar di sini, atau rata-rata ya, di sini menggunakan rumus rata-rata untuk data berkelompok ya, karena ini datanya sudah berkelompok kan, dalam bentuk tabel distribusi frekuensi berkelompok kan, berarti menentukan rata-ratanya menggunakan rumus rata-rata data berkelompok. Di sini kebetulan menggunakan rumus umumnya seperti itu. Nah, kita tentukan rata-ratanya yaitu X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi dengan sigma FI sama dengan, nah coba kita ingat kembali ya cara menentukan rata-rata untuk data berkelompok. Sigma FI dikali XI itu berapa? Diambil dari sini ya, 2120 dibagi dengan sigma FI. Sigma FI itu jumlah frekuensinya yaitu 40, berarti 2120 dibagi dengan 40 hasilnya adalah 53. Oke, diperoleh rata-ratanya 53. Nah, maka setiap nilai tengah kelas itu dikurangi 53. Contohnya, kelas pertama, ini kan nilai mutlak XI dikurangi X bar. Kita mulai dulu dari X1, berarti dari kelas pertama ya. Dari nilai tengah kelas pertama, nilai mutlak, nah nilai mutlak kelas pertama itu nilai tengahnya 42, berarti 42 dikurangi X bar. X barnya 53. Nilai mutlak 42 dikurangi 53 sama dengan, ini itu hasilnya kan negatif 11 ya. Karena di sini ada tanda mutlak menjadi positif, jadi sama dengan 11, positif 11, seperti itu. Untuk kelas kedua, berarti X2 ya, nilai tengah kelas kedua 47 dikurangi X bar, berarti nilai mutlak 47 dikurangi 53, sama dengan, nah ini kan hasilnya negatif 6, karena ada tanda mutlak menjadi positif 6. Selanjutnya kelas ketiga, berarti X3 ya dikurangi X bar. Nilai tengah kelas ketiga itu 52 dikurangi X bar. X barnya 53. Berarti nilai mutlak 52 dikurangi 53. Ini itu hasilnya negatif 1 karena ada tanda mutlak menjadi positif. Jadi 1 di sini. Untuk kelas keempat, kelima juga sama caranya seperti itu ya. Tinggal dikurangin saja nilai tengahnya dikurangi rata-ratanya seperti itu. Jangan lupa tanda mutlaknya juga. Oke, kalau sudah diperoleh kolom kelima yaitu hasil dari nilai mutlak XI dikurangi X bar, kita lanjut ke kolom terakhir, kolom ke-6. Kolom ke-6 ini diisi dengan FI dikali nilai mutlak XI dikurangi X bar. Nah, oke, contohnya di sini kelas pertama ya, FI-nya frekuensinya 2 kelas pertama itu. Lalu hasil dari nilai mutlak XI dikurangi X barnya adalah 11. Berarti tinggal dikalikan aja 2 dikali 11, hasilnya 22. Selanjutnya kelas kedua, frekuensinya FI-nya 10. Lalu nilai mutlak dari XI dikurangi X barnya adalah 6. Berarti tinggal dikalikan aja 10 dikali 6, hasilnya adalah 60. Contoh yang ketiga nih, kelas ketiga. Frekuensinya atau FI-nya itu 12. 12 dikali nilai mutlak XI dikurangi X bar. Nilai mutlak XI dikurangi X bar pada kelas ketiga itu adalah 1. Sehingga 12 dikali 1 tetap hasilnya adalah 12. Untuk kelas keempat dan kelima juga sama caranya seperti itu ya. Nah, kalau sudah diperoleh setiap kelasnya, kita jumlahkan ya.
22 ditambah 60 ditambah 12 ditambah 40 ditambah 54. Nanti diperoleh hasilnya 188. Kalau sudah diperoleh tabelnya seperti ini, selanjutnya kita cari simpangan rata-ratanya menggunakan rumus simpangan rata-rata data berkelompok. Kita tuliskan lagi di sini rumusnya. SR sama dengan sigma FI dikali nilai mutlak XI dikurangi X bar dibagi dengan sigma FI. Sama dengan, sigma FI dikali nilai mutlak XI dikurangi X bar ini diperoleh dari mana? Dari ini. Dari jumlah kolom ke-6, yaitu 188. Lalu dibagi dengan sigma FI. Sudah tentu ya, sigma FI itu yang ini 40. Jadi 188 dibagi 40 sama dengan 4,7. Nah, jadi simpangan rata-rata dari tabel yang ada pada soal itu adalah 4,7. Oke. Selanjutnya kita ke pembahasan ragam atau varians dan simpangan baku. Nah, ini disatukan ya pembahasannya karena ini saling berkaitan. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu, sebelum membahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa itu ragam atau varians. Ragam atau varians adalah ukuran seberapa jauh sebuah kumpulan bilangan atau data tersebar. Selanjutnya, simpangan baku itu apa ya? Nah, di sini. Simpangan baku atau standard deviation, ini nama lainnya ya, adalah akar kuadrat dari ragam. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama di sini kita bahas dulu terkait dengan ragam atau varians dan simpangan baku data tunggal. Karena kan ragam atau varians itu ada untuk data tunggal dan data berkelompok ya. Dan simpangan baku juga ada data tunggal dan data berkelompok. Nah, di sini jadi pembahasannya itu ragam dan varians, ragam atau varians dan simpangan baku data tunggal itu disatukan karena saling berkaitan ya. Oke, rumus ragamnya terlebih dahulu untuk data tunggal. Nah, ragam dari kumpulan data X1, X2, X3 sampai dengan Xn didefinisikan sebagai rata-rata dari kuadrat simpangan terhadap rata-rata atau mean, dinotasikan dengan S kuadrat. Nah, jadi S kuadrat itu adalah simbol untuk ragam atau varians. Rumusnya apa? Ragam atau varians untuk data tunggal yaitu S kuadrat sama dengan sigma N, I sama dengan 1, XI dikurangi X bar dikuadratkan dibagi dengan N. Keterangannya di sini, S kuadrat tadi simbol untuk ragam atau varians. Lalu N udah jelas ya, N itu banyaknya datum atau data. XI juga sama, yaitu datum ke I, ini sudah ya. X bar itu rata-rata atau mean. Selanjutnya, rumus simpangan baku data tunggalnya sekarang. Kalau yang barusan rumus ragam atau varians data tunggal, sekarang mah rumus simpangan baku dari data tunggalnya. Rumusnya apa? Yaitu S sama dengan akar S kuadrat. Nah, S kuadrat itu ragam atau varians ya. Nah, di sini dituliskan rumus ragam atau varians data tunggal karena ini kan simpangan bakunya data tunggal seperti itu. Jadi di sini dituliskan rumusnya data tunggal. Sigma N I sama dengan 1 XI dikurangi X bar dikuadratkan dibagi dengan N. Kalau misalkan ragam atau variansnya data berkelompok ya berarti S kuadratnya di sininya dituliskan rumus data berkelompok seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya di sini ada contoh soalnya. Contoh soal ragam atau varians dan simpangan baku data tunggal. Sini soalnya, hitung ragam dan simpangan baku dari kumpulan data berikut. Datanya 6, 8, 7, 9, dan 10. Sedikit ya, di sini datanya hanya ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti N-nya 5. Nah, penyelesaiannya, langkah pertama kita harus hitung dulu rata-rata atau mean-nya. Kenapa? Karena nanti ketika menentukan ragam atau varians itu diperlukan rata-rata X bar, diperlukan nilai X bar. Maka di sini kita tentukan dulu rata-ratanya. Karena ini data tunggal berarti kita menggunakan cara data tunggal ya rata-ratanya. Berarti X bar sama dengan dijumlahkan semua datanya 6 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 10 dibagi dengan N, banyaknya data. Tadi banyak datanya 5. Nah, berarti sama dengan ini dijumlahkan ya, diperoleh hasilnya 40/5.
N-nya 5, berarti 40 dibagi 5 sama dengan 8. Sehingga diperoleh rata-rata dari data ini adalah 8. Nah, kalau sudah, maka langkah selanjutnya kita tentukan dulu ragam atau variansnya. Kan di sini tentukan ragam dan simpangan baku. Nah, berarti ragam dulu ya. Kita tentukan dulu ragamnya. Rumusnya S kuadrat sama dengan sigma NI sama dengan 1 XI dikurangi X bar dikuadratkan dibagi dengan N. Oke, sama dengan, nah di sini kita mulai dulu dari datum pertama. Oke, datum pertama pada data ini adalah 6 ya. Nah, ini seharusnya kita urutkan dulu ya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Seharusnya ini di sini kita urutkan dulu. Maaf. Di sini harusnya kita urutkan dulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. 6 berarti. Terus 7 ya. Udah 7. 8. Udah 8 berarti 9, udah 9, 10. Nah, ini diurutkan dulu ya. Nah, kalau sudah terurut, baru berarti kita masukkan nih ke sini. Sama dengan, nah, XI dikurangi X bar dikuadratkan. I-nya dimulai dari 1, berarti X1 dikurangi X bar dikuadratkan. X1-nya berarti yang ini, datum pertama yaitu 6. 6 dikurangi 8, Oke, 6 dikurangi X barnya itu 8 ya, dikuadratkan. Ditambah, nah berarti selanjutnya ini kan datum pertama, berarti selanjutnya X2 dikurangi X bar dikuadratkan. Nah, berarti di sini itu harusnya 7 ya, X2. X2 itu kan datum kedua itu 7 ya, berarti di sini 7 harusnya ya. 7 berarti dikurangi X bar, X barnya tetap 8 ya, dikurangi 8 dikuadratkan ditambah. Nah, X3 berarti 8. Nah, berarti ini kebalik ya. Sebetulnya kalau gini juga nggak apa-apa, cuman biar berurutan aja. Nah, selanjutnya 8, X3-nya, X3 dikurangi X bar dikuadratkan, berarti 8 dikurangi 8 dikuadratkan, ditambah, nah, X4-nya berarti X4 dikurangi X bar dikuadratkan, X4-nya 9, berarti 9 dikurangi 8 dikuadratkan, ditambah, X5 dikurangi X bar dikuadratkan, berarti X5-nya 10, 10 dikurangi 8 dikuadratkan, dibagi dengan banyaknya data, tadi 5. Oke. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita kurangi dulu nih yang ada di dalam kurung. 6 dikurangi 8 itu negatif 2, karena dikuadratkan jadi negatif 2 kuadrat itu sama dengan 4. Ditambah 7 dikurangi 8 itu negatif 1. Nah, negatif 1 dikuadratkan itu hasilnya adalah 1. Karena tadi kebalik, jadi hasil di sini juga kebalik ya. Ini harusnya 1. Ini 0 gitu. Oke, selanjutnya di sini ditambah, nah 8 dikurangi 8 itu 0, 0 kuadrat itu sama dengan 0, ditambah 9 dikurangi 8, 1, 1 kuadrat itu 1, ditambah 10 dikurangi 8, 2, 2 kuadrat itu sama dengan 4, dibagi dengan 5, sama dengan, ini dijumlahkan hasilnya 10 per 5, 10 dibagi 5 itu sama dengan 2, nah, jadi diperoleh nih ragam atau variansnya dari data ini, 6, 8, 7, 9, 10 itu adalah 2. Yang ditanyakan selanjutnya simpangan baku, maka simpangan bakunya adalah, nah tadi rumusnya kan S sama dengan akar S kuadrat, di mana S kuadrat ini adalah rumusnya ini ya, S kuadrat itu, nah udah ditentukan, S kuadrat itu hasilnya 2, maka di sini tinggal tuliskan aja, S sama dengan akar dari S kuadrat, sama dengan S kuadratnya sudah diperoleh 2, sehingga kita di sini tinggal dituliskan aja akar 2. Jadi simpangan bakunya adalah S sama dengan akar S kuadrat sama dengan akar 2 gitu. Jadi tinggal dituliskan aja hasil dari S kuadratnya, jangan lupa pakai akar. Jadi akar 2 simpangan bakunya. Nah, ini untuk ragam atau varians dan simpangan baku data tunggal. Selanjutnya kita ke pembahasan ragam atau varians dan simpangan baku data berkelompok.
Nah, yang pertama di sini rumus ragamnya dulu ya. Ragam atau varians untuk data berkelompok. Nah, rumusnya S kuadrat sama dengan sigma N, I sama dengan 1, FI dikali XI dikurangi X bar dikuadratkan, dibagi dengan sigma NI sama dengan 1 FI. Oke, di sini ada perbedaan lagi ya antara data tunggal dan data berkelompok. Kalau pada ragam data tunggal, itu nggak ada FI ya, dan XI-nya itu adalah nilai data ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya. Tetapi, kalau pada data berkelompok, ini menggunakan FI, dan XI ini simbolnya untuk nilai tengah, seperti itu. Di sini ada keterangannya juga ya, S kuadrat simbol untuk ragam, FI frekuensi kelas ke I, XI nilai tengah kelas ke I, X bar tentunya rata-rata. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya di sini untuk rumus simpangan baku data berkelompoknya, yaitu S sama dengan akar S kuadrat. Nah, sama aja ya. Rumus simpangan baku untuk data tunggal dan data berkelompok itu sama. Rumusnya akar dari S kuadrat. Yang membedakan apa? Rumus dari S kuadratnya yang membedakan itu. Jadi sekali lagi, rumus simpangan baku data tunggal dan data berkelompok itu sama, yaitu S sama dengan akar dari S kuadrat, tetapi yang membedakan apa? Rumus dari S kuadratnya. S kuadrat itu ragamnya gitu. Ragam dari data tunggal dan data berkelompok kan beda ya rumusnya. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya di sini. Tentukan ragam dan simpangan baku data dalam tabel distribusi frekuensi di bawah ini. Kelas intervalnya 40 sampai 44. Lalu 45 sampai 49, 50 sampai 59, 55 sampai 50 sampai 54, 55 sampai 59, 60 sampai 64. Frekuensinya kelas pertama 2, kedua 10, ketiga 12, keempat 10, dan kelima 6. Penyelesaiannya, nah, untuk menyelesaikan ragam dan simpangan baku pada data berkelompok yang ada pada soal ya, langkah pertamanya kita buat tabel dulu seperti ini. Kalau pada soalnya itu kan hanya ada 2 kolom ya, kelas interval dan frekuensi. Dan frekuensinya juga belum dijumlahkan. Maka kita buat lagi tabelnya. Kolom pertama diisi dengan kelas intervalnya berapa, lalu kolom keduanya diisi dengan frekuensinya lalu dijumlahkan. Nah, kita tambahkan 4 kolom ke pinggir sebelah kanan sehingga semuanya nanti ada 6 kolom. Kita tambahkan kolom ketiga. Kolom ketiga itu diisi dengan nilai tengah yaitu XI. Nah, cara menentukannya sama ya, tinggal dijumlahkan aja. Misalkan di sini kelas pertama 40 sampai 44 intervalnya berarti dijumlahkan dibagi 2. 40 ditambah 44 dibagi 2 hasilnya 42. Untuk kelas kedua, ketiga sampai kelima juga sama, seperti itu cara menentukannya ya. Selanjutnya lanjut ke kolom keempat. Kolom keempat itu diisi dengan FI dikali XI. Nah, frekuensi dikali nilai tengah. Sama aja ya, ini caranya tinggal dikalikan aja. Misal di sini kelas pertama frekuensinya 2, nilai tengahnya 42. Berarti 2 dikali 42 hasilnya 84. Untuk kelas kedua frekuensinya 10, nilai tengahnya 47. Berarti tinggal dikalikan aja 10 dikali 47 hasilnya 470. Untuk kelas ketiga sampai kelima juga sama seperti itu caranya ya. Nah, kalau sudah diperoleh setiap kelasnya, kita jumlahkan 84 ditambah 470 ditambah 624 ditambah 570 ditambah 372 hasilnya 2120. Oke, kolom keempat sudah ya. Selanjutnya kita masuk ke kolom kelima. Kolom kelima ini diisi dengan XI dikurangi X bar dikuadratkan. Nah, coba kalian perhatikan, XI-nya sudah diperoleh ya, sedangkan X bar-nya belum. Nah, maka kita harus tentukan dulu X bar-nya. Nah, cara menentukan X bar karena ini data berkelompok, maka menentukan rumus data berkelompok ya. Di sini menentukannya itu menggunakan rumus rata-rata umum ya, yaitu X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi dengan sigma FI. Nah, sigma FI dikali XI tadi berapa? 2120. Dibagi dengan sigma FI 40, berarti 2120 dibagi 40 hasilnya 53. Nah, kalau sudah diperoleh rata-ratanya yaitu 53, baru kita bisa menentukan nilai dari XI dikurangi X bar kuadrat. Nah, jadi untuk kolom kelima ini harus menentukan dulu rata-ratanya ya. Oke, contohnya
Untuk kelas pertama, XI-nya 42. Dikurangi X barnya 53. Ini setiap kelas tadi pasti dikurangi 53 ya. Sama semuanya dikurangi 53. Hanya yang membedakan nilai tengahnya aja gitu. Untuk kelas pertama berarti 42 dikurangi 53 dikuadratkan. Hasilnya nanti negatif 11. Kalau dikuadratkan itu 121. Selanjutnya, nah untuk kelas kedua nilai XI-nya itu 47. Berarti X2 ya di sini. Nilai tengah kelas kedua berarti. 47 dikurangi X barnya 53 dikuadratkan. Berarti 47 dikurangi 53 dikuadratkan sama dengan 36. Selanjutnya kelas ketiga. Nah, frekuensinya berarti di sini kalau dituliskan itu X3. X3 itu nilai tengah kelas ketiga. Hasilnya yaitu 52. 52 dikurangi X barnya itu 53. Berarti 52 dikurangi 53 dikuadratkan. Hasilnya itu negatif 1. Negatif 1 kuadrat itu hasilnya 1. Untuk kelas keempat, kelima juga sama seperti itu cara menentukannya ya. Kalau sudah diperoleh setiap kelasnya, kita lanjut ke kolom terakhir, kolom ke-6. Kolom ke-6 ini diisi dengan FI dikali XI dikurangi X bar dikuadratkan. Nah, FI-nya misalkan di sini contohnya kelas pertama, FI-nya 2, frekuensinya itu 2. Hasil dari XI dikurangi X bar dikuadratkan itu kelas pertama itu adalah 121. Jadi tinggal dikalikan aja 2 dikali 121, hasilnya 242. Untuk kelas kedua, FI-nya 10. Hasil dari XI dikurangi X bar dikuadratkannya 36. Berarti 10 dikali 36, hasilnya 360. Untuk kelas ketiga, FI-nya 12. Hasil dari XI dikurangi X bar dikuadratkannya kelas ketiga itu 1. Berarti 12 dikali 1 sama dengan 12. Untuk kelas keempat, kelima juga sama, cara menentukannya seperti itu. Kalau sudah diperoleh setiap kelasnya, ini dijumlahkan 242 ditambah 360 ditambah 12 ditambah 160 ditambah 486, nanti diperoleh hasilnya 1260. Nah, kalau sudah diperoleh tabel distribusi frekuensi berkelompok seperti ini, maka kita bisa menentukan ragam dan simpangan bakunya. Yang pertama kita tentukan dulu ragamnya dulu. Nah, ragam data pada tabel di atas adalah karena ini datanya berkelompok, tentunya menggunakan rumus ragam data berkelompok ya. Kita tuliskan lagi di sini rumusnya. S kuadrat sama dengan sigma FI dikali XI dikurangi X bar dikuadratkan dibagi dengan sigma FI. Sama dengan, nah, sigma FI dikali XI dikurangi X bar kuadrat itu dia ambil dari ini. Jumlah kolom ke-6 yaitu 1260. Dibagi dengan sigma FI. Sigma FI tentunya yang ini ya, jumlah frekuensinya yaitu 40. Berarti 1260 dibagi dengan 40 itu hasilnya adalah 31,5. Nah, ini diperoleh ragamnya yaitu 31,5. Sekarang simpangan bakunya berapa? Nah, simpangan bakunya itu adalah S sama dengan akar dari S kuadrat. S kuadratnya sudah diperoleh 31,5, maka hasilnya sama dengan akar dari 31,5. Nah, kalau dicari di kalkulator itu hasilnya adalah 5,61. Seperti itu. Nah, jika kita perhatikan, ketika menentukan simpangan baku, baik simpangan baku data tunggal maupun simpangan baku data berkelompok, itu kita harus menentukan terlebih dahulu nilai ragam atau variansnya, baik nilai ragam atau varians data tunggal maupun nilai ragam atau varians data berkelompok. Kenapa? Karena simpangan baku itu diperoleh dari ragam atau varians. Misalnya, kita menemukan sebuah soal tersebut memerintahkan untuk menentukan simpangan baku data tunggal. Maka, kita harus menentukan terlebih dahulu nilai ragam atau varians data tunggal tersebut. Nah, kalau sudah diperoleh nilai ragam atau variansnya, maka nanti kita akan memperoleh nilai simpangan baku data tunggalnya. Atau misalnya, kita menemukan sebuah soal di mana soal tersebut memerintahkan untuk menentukan simpangan baku data berkelompok. Maka
kita harus menentukan terlebih dahulu nilai ragam atau varians data berkelompoknya. Kalau sudah diperoleh nilai ragam atau variansnya, maka nanti kita akan memperoleh nilai simpangan baku data berkelompok dari soal tersebut. Nah, tetapi kalau misalnya kita menemukan sebuah soal di mana soal tersebut memerintahkan hanya menentukan nilai ragam atau varians, baik data tunggal maupun data berkelompok, maka kita cukup menentukan nilai ragam atau varians data tunggal atau data berkelompok tersebut. Kita tidak perlu menentukan simpangan baku. Kenapa? Karena nilai ragam atau varians itu tidak diperoleh dari simpangan baku. Nah, seperti itu. Oke, cukup sekian untuk penjelasan terkait ukuran penyebaran data. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.